Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devisa Adita Putri dengan NIM 2111073007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blok diagram dari 2G, 3G, dan 4G. Dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah jaringan telepon seluler. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai blok diagram 2G atau GSM. GSM adalah sistem komunikasi seluler standar generasi kedua yang dikembangkan untuk mengatasi masalah sistem yang terpisah-pisah pada sistem seluler generasi pertama di Eropa. GSM merupakan sistem seluler pertama di dunia yang memiliki rincian modulasi digital dan arsitektur di tingkat jaringan serta layanan. Awalnya GSM dikembangkan dengan tujuan supaya berfungsi sebagai layanan seluler di wilayah Eropa dan menyajikan layanan jaringan yang menentang luas melalui penggunaan ISDN. Ternyata kesuksesan GSM telah melampaui dugaan setiap orang dan ia sekarang menjadi standar yang paling populer bagi radio seluler baru dan peralatan komunikasi personal di seluruh dunia. Arsitektur sistem GSM ini terdiri dari 3 subsistem yang terinterkoneksi dan berinteraksi di antara mereka sendiri, serta dengan para penggunanya. Melalui antarmuka atau interface jaringan, masing-masing subsistem ini adalah Base Station Subsystem atau BSS, kemudian Networking Switching Subsystem atau NSS, dan dikendalikan Operation Support System atau OSS. Berupa engineer yang mengontrol seluruh subsistem tersebut. Pesawat bergerak atau ponselnya atau mobile station juga merupakan sebuah subsistem, namun biasanya dari segi arsitektur dipandang sebagai bagian dari BSS. Di mana BSS itu dikenal juga sebagai subsistem radio yang menyediakan dan mengatur jalur transmisi radio antara ponsel dengan MSC. BSS juga mengatur antarmuka atau interface radio antar ponsel dengan subsistem GSM lainnya. Setiap BSS terdiri dari banyak pengendali BTS atau yang disebut dengan Base Station Controller atau BSC yang menghubungkan ponsel dengan NS melalui MSC. NSS mengatur fungsi-fungsi penyaklaran pada sistem yang memungkinkan MSC berkomunikasi dengan jaringan lainnya seperti jaringan telepon kabel atau PSTN dan ISDN. Untuk gambar blok diagram arsitektur dari 2G atau GSM ini dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana gambar 1 tersebut menunjukkan diagram blok arsitektur GSM. Ponsel berkomunikasi dengan BSS melalui antarmuka radio. Seperti telah kita sebutkan di atas, BSS terdiri dari banyak BSC yang dihubungkan ke sebuah MSC, dan setiap BSC umumnya mengandalkan sampai beberapa ratus BTS. Di lapangan, beberapa BTS mungkin berlokasi di tempat yang sama dengan BSC-nya. Beberapa BTS lainnya terdistribusi jauh dari BSC dan secara fisik dihubungkan ke BSC melalui jalur gelombang mikro atau jalur sewa khusus. Handover atau istilah lain dari handoff yang sering digunakan dalam sistem GSM. Untuk setiap ponsel antara kedua BTS dilakukan di bawah kendali BSC yang sama, bukan MSC seperti yang terjadi pada IMPS. Hal yang demikian ini sangat mengurangi kerja berat penyaklaran MSC. Untuk gambar kedua ini yaitu berbagai antarmuka yang digunakan dalam GSM. Dapat kita lihat pada gambar yang tampil, antarmuka yang menghubungkan sebuah BTS dan BSC disebut ABIS interface atau antarmuka ABIS. Antarmuka ABIS ini membawa lalu lintas dan pemeliharaan data dan telah ditentukan standarisasinya bagi semua pabrik pembuatan sistem GSM. ABIS dari setiap pabrik pembuatan BTS dan GSM memiliki sedikit perbedaan. BSC secara fisik dihubungkan ke MSC melalui jaringan khusus dan jalur sewa maupun melalui gelombang radio atau mikro. Gelombang mikro atau radio antarmuka antara BSC dengan MSC disebut A interface atau antarmuka A. Antarmuka A menggunakan protokol SS7 yang disebut dengan Signaling Correction Control Part atau SCCP yang menangani komunikasi antara MSC dan BSS serta pesan-pesan jaringan antar masing-masing ponsel dengan MSC. Untuk NS tersebut
Selain menangani penyaklatan percakapan antara sistem GSM dan jaringan luar lainnya, NSS juga menangani BSC dalam sistem radio. Juga bertanggung jawab dalam mengatur dan menyediakan akses keluar bagi beberapa basis data pelanggan. BSC merupakan bagian pusat antara sentral di dalam NSS yang mengandalkan lalu lintas antara BSC. Kemudian VLR merupakan basis data yang secara temporer atau sementara menyimpan informasi pelanggan dengan IMSI setiap pelanggan yang menjelajah mengunjungi cakupan wilayah sebuah MSC. Selanjutnya ada AUC yang merupakan basis data yang benar-benar dilindungi untuk menangani autentikasi atau pelegalan identitas dan kunci-kunci enkripsi bagi setiap pelanggan di HLR dan FLR. AUC berisi sebuah register yang disebut Equipment Identity Register atau EIR yang mengidentifikasi 88 genggam yang dicuri atau diubah dengan tidak sah. Selanjutnya yang kedua yaitu blok diagram 3G. Jaringan 3G merupakan jaringan generasi ketiga yang memiliki arsitektur jaringan yang terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama Air Interface, yang kedua WLAN, dan ketiga Core Connect Network. Arsitektur 3G dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada gambar tersebut kita dapat jelaskan yang pertama yaitu Air Interface. Dari 3G disebut dengan UI atau User Equipment yang terdiri dari MI dan USIM. MI atau Mobile Equipment merupakan terminal radio yang digunakan untuk berkomunikasi melalui UU ke UTRAN. Sedangkan USIM atau UMTS, Subscriber Identity Module, merupakan smart card yang berisi identitas user atau biasa disebut dengan kartu operator atau SIM card. Yang kedua, UTRAN atau disebut dengan Radio Access Network yang merupakan tower BTS yang berfungsi menghubungkan UI ke jaringan. UTRAN terdiri dari Node B dan RNC. Node B atau base station berfungsi untuk mengkonversi aliran data dari interface UU ke UWB. RNC atau Radio Network Controller berfungsi untuk mengontrol sumber-sumber radio atau bisa disebut juga sebagai access point seluruh layanan UTRAN bagi core network di atasnya. Yang ketiga yaitu core network. Pada bagian ini berfungsi untuk melakukan switching dan routing seluruh panggilan pada koneksi data dan ke jaringan eksternal atau PSTN, ISDN, dan internet. Core network dibagi atas circuit switch network dan packet switch network. Selanjutnya berikutnya yaitu blok diagram 4G. Arsitektur jaringan pada LTE dikenal dengan istilah SAE, yaitu Sistem Arsitektur Evolution, yang merupakan suatu evolusi arsitektur jaringan seluler dan teknologi sebelumnya. LTE menggunakan teknologi UPS atau Evolved Packet System yang terdapat 3 komponen yang paling penting antara lain UI atau User Equipment, UTRAN atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, dan YPC yaitu Evolved Packet Core. Arsitektur dari LTE dapat kita lihat pada gambar berikut. Dari arsitektur 4G tersebut dapat dijelaskan yang pertama yaitu User Equipment yang merupakan perangkat dalam LTE yang digunakan oleh user dalam menggunakan jaringan LTE seperti smartphone. Yang kedua UTRAN atau Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network merupakan arsitektur dalam LTE yang menangani sesi radio akses dari UI ke jaringan core atau bisa juga disebut dengan Base Transceiver Station atau BTS. Yang ketiga Evolved Packet Core yang merupakan sebuah sistem baru dalam perkembangan arsitektur seluler di mana pada bagian core network sudah menggunakan All IP, di mana Evolved Packet Core terdiri dari beberapa bagian seperti berikut. Yang pertama MMI atau Mobility Management Entity adalah bagian kontrol utama yang di EPC yang berfungsi untuk keamanan operator. Yang kedua HSS atau Home Subscription Service adalah tempat atau bagian untuk penyimpanan semua data pelanggan yang bersifat permanen user. Ketiga yaitu SGW atau Serving Gateway yang merupakan jembatan antara manajemen dan switching user plane atau bagian dari infrastruktur jaringan LTE yang berfungsi sebagai pusat operasional dan maintenance.
Yang keempat, ada PDNGW atau Paket Data Network Gateway yang merupakan komponen yang paling penting pada LTE untuk melakukan terminasi dengan paket data network. Yang kelima, ada PCRF, adalah Policy dan Net Charging Rules Function, adalah bagian dari arsitektur jaringan LTE yang berfungsi mengumpulkan informasi dari dan ke jaringan, sistem pendukung operasional, dan sumber lainnya seperti portal secara real-time, yang mendukung pembentukan aturan dan kemudian secara otomatis membuat keputusan kebijakan untuk setiap pelanggan aktif di jaringan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.